Halo semuanya, saya Ariel. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari materi-materi astronomi untuk persiapan OSN astronomi. Nah, di video kali ini materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai mekanika benda langit atau biasa disingkat MBL, dan ini merupakan part yang pertama. Nah, untuk materi mekanika ini apa aja sih? Jadi ada daftar-daftarnya ya. Di mana daftar materi dari mekanika benda langit ini ada gerak melingkar, hukum gravitasi Newton, energi, hukum Kepler, parameter orbit, momentum linier dan momentum sudut orbit, elips, parabola hiperbola, teorema virial, limit roots, transfer orbit, dan yang terakhir itu ada gaya pasang surut. Nah, pada part yang pertama ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai gerak melingkar, hukum gravitasi Newton, dan energi. Sekarang kita mulai dari yang pertama, gerak melingkar. Nah, lebih tepatnya ini gerak melingkar beraturan ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di gambar, ini ada titik pusatnya dan ada sebuah benda yang mengelilingi titik pusat dengan gerakan melingkar. Di mana benda ini yang warna merah itu mempunyai kecepatan v. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk jaraknya, itu bakalan selalu tegak lurus dengan vektor v-nya untuk kasus gerak melingkar. Kalau misalkan bentuk orbitnya berbeda, nggak mungkin dia bisa saja si vektor v-nya dengan vektor jarak itu nggak tegak lurus ya. Nah, kalau kasus ini bakalan selalu sama, ini vektor v-nya. Di sini juga kalau kalian lihat ada omega, ada theta, ada fs, ini apa sih semuanya, ada as juga. Nah, jadi kita bahas dulu mengenai v. Di mana v ini kecepatan linear. Nah, bisa dirumuskan sebagai omega dikali r. Omega ini kecepatan sudut ini. R ini jari-jarinya, ini R. Dari pusat ke bendanya. Gitu ya. Nah, sekarang omega itu kecepatan sudut. Nah, definisi kecepatan sudut itu kayak kecepatan yang ditempuh oleh bendanya ini dalam satu putaran per waktu. Dimana kalau misalnya kita lihat persamaannya adalah 2pi per t, t ini periode, ini ya, periode objeknya, atau bisa juga dirumuskan sebagai kecepatan linear dibagi jari-jarinya atau v per r. Karena kita tahu bahwa v sama dengan omega dikali r, sehingga ini tinggal dipindah ruaskan. Nah, gitu ya. Karena kan 2V ini omeganya dalam radian. Karena di sini ditulis 2pi. Tapi bisa kalian tulis juga sebagai 360 bebas. Kalau 360 itu satuannya derajat per second. Ini bisa diganti jadi 360 bebas ya kalau menyesuaikan dengan satuannya. Kalau 2pi itu nanti satuannya menjadi radian per second. Kalau 360 per periode itu nanti satuannya adalah derajat per second. Ini ya omeganya. Kecepatan sudut. Dan sekarang masuk ke theta ini. Theta ini merupakan ini ya, sudut yang ditempuh. Kalau kita lihat di sini, theta merupakan sudut yang ditempuh. Persamaannya itu sama dengan omega dikali T. T ini apa? Waktu tempuh. Nah, bedain ya T besar dengan T kecil. Di mana T besar itu periode, artinya satu putaran penuh oleh si objek ini ya. Artinya periode. Kalau T itu bisa aja waktu sembarang. Jadi kayak enggak harus satu putaran, bisa aja waktu yang ditempuh selama setengah putaran, seperempat putaran gitu ya. Biasanya di sini ada di konteks soalnya. Kalau periode itu udah pasti dia satu putaran penuh berapa detik gitu. Bedakan dengan T besar sama T kecil. Nah, sekarang kita masuk ke Fs. Fs ini apa? Fs ini adalah gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini arahnya radial ya. Keluar pusat atau masuk ke pusat nih ya. Radial arahnya. Untuk persamaannya itu M omega kuadrat R. Di mana M ini massa objeknya, omega kecepatan sudut, R-nya jari-jari. Nah, untuk percepatan sentripetal itu persamaannya ya M-nya tinggal dihapus aja. Karena kan kalau dari hukum gerak Newton kedua, itu F sama dengan M dikali A. Masukin aja ini Fs-nya dan dapat nanti percepatannya percepatan sentripetal sehingga M-nya kecoret gitu ya. Ini AS kalau di gambar sini mengarah ke pusat lingkaran. Nah, radial ya dia. Kalau misalkan tegak lurus itu namanya tangensial seperti V ini. Dia tegak lurus, artinya V tangensial terhadap vektor R seperti itu. Nah, ini definisinya tadi V
V itu kecepatan linear, omega ini kecepatan sudut, R jari-jari lintasan, udah pasti tahu ya. Untuk T juga periode, theta itu sudut yang ditempuh. Nih, misalkan dalam waktu 20 detik dengan omega sekian, itu sudut yang ditempuh oleh objeknya berapa gitu ya. Maksud dari sudut yang ditempuh ini atau theta. Nah, setelah itu Fs gaya sentripetal dan As percepatan sentripetal. Ini merupakan gerak melingkar beraturan untuk dasar sebagai mengerjakan soal astronomi. Karena biasanya yang ditanya di soal astronomi itu bisa aja memakai konsep gerak melingkar untuk kasus orbit yang mengasumsikan orbitnya itu lingkaran gitu ya. Biasanya pakai persamaan-persamaan dasar ini. Nah, untuk contoh soalnya itu seperti apa? Jadi di sini saya ada satu contoh soal, bisa kalian kerjakan, bisa di-pause dulu ya ini videonya karena langsung saya bahas di sini penyelesaiannya. Kita langsung aja bahas, kita baca dulu. Satelit Himawari 9 diluncurkan pada 2 November 2016. Satelit ini berada pada jarak orbit 3,58 kali 10 pangkat 7 meter di atas permukaan bumi. Hitunglah sudut yang ditempuh Himawari 9 dalam waktu 9 jam dan percepatan sentripetal jika diketahui periode orbit Himawari 9 adalah 23 jam 56 menit 4 second 4 detik. Dan jari-jari bumi ini kalau kalian lihat simbolnya ini simbol bumi ya. Jadi ada juga nanti biasanya antara simbol ini dan juga simbol seperti ini. Titik di tengah. Nah, kalau yang ini itu dia kepunyaan matahari gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini dia R matahari. Nah, kalau kayak gini itu R bumi artinya ya, simbolnya. Di mana R bumi sama dengan 6,378 kali 10 pangkat 6 meter. Jadi di soal ini kita diminta untuk mencari mana dia? Sudut yang ditempuh Himawari dalam waktu kurun 9 jam. Sama kita disuruh mencari percepatan sentripetalnya. Nah, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Ini. Kita tulis dulu periode Himawarinya ini. Periode Himawari kita ubah dalam second. Nah, gini ya, kita ubah dalam second nanti dapat setelah dihitung itu dapatnya 86.164 second. Ini tinggal 23 jamnya dikali 3.600 ditambah 56 menitnya dikali 60. Karena kan menit ke second 60, jam ke second 3.600. Seperti itu. Dan nanti dapat deh 86164 ini periodenya dalam second. Sekarang kita lanjut untuk mencari tetanya. Karena kan sudut yang ditempuh. Dimana theta itu omega dikali T. Waktunya apa nih? 9 jam. Karena dimintanya dalam waktu 9 jam. Terus omeganya kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Theta sama dengan 2pi per periode Himawari dikali waktunya. Waktu yang diminta 9 jam. Kita masukin aja ini semuanya karena udah ini ya, udah ada informasinya semua. Dan jangan lupa jamnya ubah konversi ke dalam second. Karena ini biar sama-sama second ya. Nah, kita tulis angkanya theta sama dengan 2pi per 86164 kali 32400. 9 jam dikali 3600 ya. Makanya bisa dapat angka 32400 ini. Sekarang kita hitung aja langsung tetanya dapat nanti dalam satuan radian 2,36 radian. Karena ini saya makainya rumusnya adalah 2pi bukan 360. Kalau 360 ini nanti tetanya adalah dalam derajat gitu. Sekarang kita masuk ke percepatannya. Di mana percepatan sentripetal itu persamaannya seperti ini. Percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat R. Nah, kita jabarin lagi omeganya. Dan R-nya juga, R besar ini. Nah, kita jabarin dulu seperti ini. Jadi, percepatan sentripetal sama dengan 2pi per periode Himawari dalam kurung dikuadratkan. Dan R besar ini kita jabarkan menjadi R kecil ditambah R bumi. Ini kenapa gini nih? Kok bisa dijabarinnya seperti ini? Karena untuk percepatan sentripetal ini, dia jaraknya dari objek ke pusat benda. Kalau di konteks ini, jarak dari satelit Himawari ke pusat bumi. Sedangkan untuk R kecil ini, itu dia di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi. Jadi bukan di pusat bumi. Supaya jaraknya di pusat bumi, haruslah 3,58 ini
atau R kecil ditambahkan dengan jari-jari bumi supaya jaraknya dari objek ke pusat, bukan ke atas permukaannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal jabarin dulu ini kuadratnya. Nanti jadi seperti ini. Percepatan sentripetal sama dengan 4pi kuadrat karena kuadratnya masuk dan dibagi periode Himawari kuadrat dikali R kecil ditambah R bumi. Seperti ini. Nah, kita langsung aja masukin semua angkanya karena udah ada. R kecilnya ini ya 3,58 ini, R bumi ini 6,378 ini, kali 10 pangkat 6. Kita langsung masukin semuanya, dan nanti dapat percepatan sentripetalnya itu ditulis 4pi kuadrat per 86164 kuadrat dikali dalam kurung 3,58 kali 10 pangkat 7 ditambah 6,378 kali 10 pangkat 6. Nah, nanti lanjutan hitungannya seperti ini. Nah, hasil dari 4pi kuadrat per 86164 kuadrat adalah 5,32 kali 10 pangkat minus 9. Dan jangan lupa dikali dengan hasil dalam kurung ini. Hasilnya adalah 4,22 kali 10 pangkat 7. Ini dapat percepatan sentripetalnya adalah 0,22 meter per second kuadrat. Nah, seperti ini ya jawaban yang paling tepat untuk contoh soal ini. Sekarang kita lanjut nih materinya. Tadi udah gerak melingkar, yang kedua itu ada hukum gravitasi Newton. Dimana kalau kalian lihat di gambarnya ini ya, ada sebuah bola dengan massa M1, ini lebih masif dan lebih besar juga, dan ada sebuah bola lagi satu bermassa M2, lebih kecil. Dia dipisahkan dengan jarak sebesar R, dimana ada tanda F1 yang mengarah ini bertolak belakang, jadi saling tarik menarik. Dimana hukum gravitasi Newton itu definisinya sama lah ya kayak gambar ini. Nah, menurut Newton, gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua buah massa benda dengan gaya yang sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Jika dirumuskan persamaan dari hukum gravitasi Newton, maka persamaannya menjadi F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat, di mana G ini adalah konstanta gravitasi ini, yang nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat minus 2. Nah, seperti ini ya. Dan untuk persamaan dari percepatan gravitasi yang dialami suatu benda berjarak R dari sebuah benda bermassa M bisa dirumuskan seperti ini. Di mana G ini percepatan gravitasi, persamaannya adalah G M per R kuadrat, seperti ini ya. Ini juga bisa didapat dari hukum gerak kedua Newton sama seperti percepatan sentripetal tadi. Dimana kalau nggak salah hukum kedua Newton yang gerak itu kan seperti ini ya. F sama dengan M dikali A. Nanti kalian masukin F-nya ini jadi GM1 M2. Nah, ini nanti menjadi AG, percepatan gravitasi, atau G gini. Ini FG. Nah, ini ya. Sehingga nanti salah satunya ini kecoret M-nya di sini gitu. Makanya di sini cuma ada satu aja M-nya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Simpel banget hukum gravitasi Newton. Dan mungkin aja dari kalian itu udah pada tahu tentang hukum ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari hukum gravitasi Newton supaya agak kebayang gimana konsep soal dari variasinya. Di sini saya ada soal, bisa kalian pause dulu untuk mengerjakan. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, langsung pembahasannya. Di sini kita baca dulu soalnya. Diketahui percepatan gravitasi matahari G-san adalah 274 meter second pangkat minus 2. Berdasarkan nilai ini, maka percepatan gravitasi untuk bintang G dengan massa 10 M-san, 10 massa matahari, dan jari 10 R-san, 10 R matahari adalah. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung sekarang, dimana kita tahu bahwa percepatan gravitasi tadi rumusnya seperti ini. G sama dengan Gm per R kuadrat. Nah, ini kita tinggal bandingkan aja ya untuk si bintang dengan si matahari. Sehingga persamaan perbandingannya seperti ini. G matahari per G bintang sama dengan Gm matahari per R matahari kuadrat dibagi Gm bintang per R bintang kuadrat. Nah, ini ada yang sama, G-nya karena merupakan suatu nilai bisa kita coret.
Nanti jadi persamaannya seperti ini. G matahari per G bintang sama dengan M matahari per R matahari kuadrat dibagi M bintang per R bintang kuadrat. Nah, ini bisa kita ini ya, ubah bentuknya supaya gampang menghitungnya. Dimana yang bagian ini bisa kita naikkan ke atas karena dia bagi di sini per. Nanti kita sifat-sifatnya seperti ini ya. Nah, bisa kita balik. Sifat sederhana ini dari aljabar matematika, di mana nanti jadinya G matahari per G bintang sama dengan M matahari per R matahari kuadrat dikali R bintang kuadrat per M bintang. Ini tinggal dibalik aja ya, yang per ini. Karena dia naik ke atas, sehingga R bintangnya yang kuadrat dibalik, jadi atas. Pembilang gitu ya. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukkan angka R-nya. Di sini angka R-nya ada 10, M-nya ada 10 juga. Kita masukkan, sehingga nanti persamaannya jadi G matahari per G bintang sama dengan M matahari per R matahari kuadrat dikali 10 R bintang dikurung dikuadratkan dibagi 10 M matahari. Ini kuadratnya kita masukkan jadi seperti ini. G matahari per G bintang sama dengan M matahari per R matahari kuadrat dibagi 100 R matahari, ini arusnya. Karena sudah dibentuk jadi ini 10 R sun. Ini keliru ya. Harusnya ini R sun atau R bintang. Ya, R sun. Karena udah diubah bentuknya ini ya. Jadi R bintang itu kan tadi dibilangnya adalah jejarinya 10 R matahari gitu. Nah, nanti jadinya 10 R matahari kuadrat dibagi 10 M matahari. Ini R matahari kuadrat dan M mataharinya bisa kita coret karena sama ya variabelnya. Jadi kita coret, ini kita coret, Tersisa nanti persamaannya jadi seperti ini. G matahari per G bintang sama dengan 10 per 1. Kok 10 per 1? Karena ini kan awalnya 100 per 10. Jadi saya langsung aja coret nolnya 1 gitu. Jadi tinggal 10 per 1 atau 10. Sekarang kita mau nyari G bintangnya. Sehingga bisa kita otak-atik persamaan ini. Kita pindah ruas ya. Nanti jadi seperti ini. G bintangnya adalah G matahari per 10. Nih tinggal dipindah ruaskan aja. Kita tulis G mataharinya udah ada di sini 274. Tinggal kita tulis, nanti dapat G matahari, G bintang itu 274 per 10, atau bisa dihasilkan sebagai 27,4 untuk percepatan gravitasi si bintang. Satuannya meter per second kuadrat atau meter second pangkat minus 2. Seperti ini ya untuk contoh soal dari hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang kita bakalan masuk nih ke materi yang namanya materi energi. Nah, ini ya, energi. Untuk energi sendiri itu ada 3 macam energi yang biasanya muncul di astronomi gitu ya. Yang pertama itu ada energi kinetik, dan yang kedua itu ada energi potensial, dan yang terakhir itu ada energi mekanik. Nah, untuk energi kinetik sendiri ini ada dua ya, di mana ada energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi. Translasi itu ketika bendanya bergerak. Nah, kalau rotasi ya berotasi gitu ya, sama kayak bumi yang berotasi pada sumbunya. Nah, untuk energi kinetik yang translasi itu persamaannya adalah 1/2 mv kuadrat. Kalau untuk yang rotasi itu sama dengan 1/2 momen inersia atau I dikali omega kuadrat. Nah, ini ya ada keterangannya, V sama dengan kecepatan linear, I itu momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Ini untuk energi kinetiknya. Dan energi potensial, ini persamaannya biasanya itu energi potensial gravitasi, bukan yang MGH. Karena ini konteksnya biasanya nggak cuma di bumi, di permukaan bumi. Untuk potensial yang MGH, atau bisa sering kalian dengar persamaannya, biasanya kan EP itu ya MGH, di mana G ini percepatan gravitasi, H ini ketinggian. Nah, ini benar juga energi potensial namanya. Cuman untuk di astronomi itu biasanya ruang lingkupnya nggak cuma di permukaan bumi. Ini berlaku kasusnya ketika suatu bendanya ada di permukaan bumi gitu ya. Di permukaan bumi, dan biasanya di ketinggiannya itu
nggak beda jauh ketika ketinggian dari suatu bendanya lebih kecil banget dari R bumi, gitu ya, untuk persamaan energi potensial MGH. Nah, kalau yang lebih universal, energi potensialnya adalah ini, minus GMM per R. Dan bahkan kalau kalian masukkan R-nya ini, itu dengan R bumi, radius bumi, kalian dapat percepatan gravitasi. Gitu ya. Jadi kayak penyederhanaan ini. Dan untuk yang universal, itu seperti ini, energi potensialnya. Sama dengan minus G M besar M kecil per R ini. Dan untuk keterangannya G, kalian udah tahu tadi konstanta gravitasi, nilainya juga pasti udah tahu 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, untuk M besar, karena dia kapital gini, maka masanya benda lebih masif. Itu untuk membedakan saja. Dan untuk M lagi satu, M kecilnya itu merupakan massa benda yang tidak masif atau kurang masif. Nah, untuk R-nya ya jarak antara dua benda. Nah, sekarang untuk ke energi mekaniknya. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensialnya. Di mana energi kinetik dan energi potensial bisa dijabarkan lagi. Sehingga energi mekaniknya itu sama dengan 1/2 mv kuadrat dikurang G M besar M kecil per R. Atau bisa juga kalian ganti energi kinetiknya untuk energi kinetik rotasi ketika benda itu berotasi. Gitu ya, ini bendanya ini ya, gerak bukan berotasi, sehingga kinetiknya pun menjadi 1/2 mv kuadrat. Ini menyesuaikan kondisi soal aja. Nah, seperti itu ya untuk energi mekanik. Dan sekarang di sini juga ada yang namanya hukum kekekalan energi. Di mana hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, ada juga nih pernyataan untuk hukum kekekalan energi mekanik. Ini pernyataan yang kedua, yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka besarnya energi mekanik akan selalu tetap di setiap kondisi, di setiap titik. Misalkan ada, kalau misalkan yang umum itu ada bola kalian lempar melambung gini. Nah, seperti ini dengan V. Nah, di titik ini ya bakalan sama energi mekaniknya di sini. Di titik ini, di sini juga sama. Jadi di setiap titik itu sama kalau misalkan nggak ada gaya luarnya. Gitu. Sehingga bisa kita rumuskan sebagai berikut. EM1, EM kondisi pertama sama dengan EM kondisi kedua. Titik kedua, kondisi kedua sama aja. Nah, EM ini bisa kita jabarkan lagi dari persamaan energi mekanik ini, yaitu EK1 ditambah EP1 kondisi pertama atau titik pertama sama dengan EK2 tambah EP2 atau kondisi kedua atau titik kedua juga. Di sini juga EK sama EP bisa dijabarkan lagi ya, di mana persamaan EK sama EP sudah kita tahu 1/2 MV1 kuadrat dikurang GMM per R1 kuadrat. Dan disamadengankan dengan 1/2 MV2 kuadrat kurang GM besar M kecil per R2 kuadrat. Ini apakah selalu M besar M kecilnya sama? Ya, sama. Karena kan masanya ketika mengorbit atau ditendang bolanya ini, kalau konteksnya bola ditendang, apakah masanya bakal berkurang? Ya enggak toh. Gitu. Makanya M besar M kecilnya nanti ya sama aja. Itu. Yang beda itu biasanya kecepatan sama jaraknya. Jarak terhadap titik acuan ini ya. Kecepatan dan jaraknya. Makanya di sini ada V1R1, ada V2R2. Biasanya untuk kekekalan mekanik ini ya ruang lingkupnya hanya ini ya, mencari V1, mencari R1, mencari V2 atau mencari R2-nya. Gitu ya. Ini saya ada contoh soal untuk energi ini. Ini dia soalnya. Seperti biasa ya, kalau kalian mau nyoba tinggal di pause aja karena ini bakal kita bahas langsung. Kita baca dulu soalnya. Roku sedang iseng untuk melempar rudal nuklir ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan 5 km per second. Hitung kecepatan rudal nuklir ya saat ketinggiannya 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, di sini kita dikasih informasi ya bahwa R bumi sama dengan 6378 km dan massa bumi adalah 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, kita langsung masuk aja ke penyelesaiannya. Di mana kita tahu apa aja nih. Jadi kita tahu,
Ini kita tahu bahwa kecepatannya 5 km, ketinggiannya 1000. Nah, di sini kita anggap ya, untuk kecepatan dia melempar itu sebagai V1, V awal lah ya, atau bisa dibilang V1, 5000 meter per second. Ini kita ubah ke meter per second dulu. Nah, untuk jarak pertamanya, R1-nya, itu otomatis kondisi awal ya. Nah, kondisi si Roku ini sedang melempar. Di mana dia melemparnya? Di atas permukaan bumi. Ini ya kondisi awalnya. Sehingga R1-nya ya sama dengan R bumi. Ini kita ubah juga R buminya dalam meter. Sehingga R1 sama dengan 6,378 kali 10 pangkat 6 meter. Ini ya untuk kondisi awal si Roku. Karena dia lempar rudalnya di permukaan bumi, dari permukaan bumi ini. Dan untuk kondisi 2, nah kondisi 2 ini mintanya dia ketika rudal nuklirnya ada di ketinggian 1000 km. Nah, ini baru ketinggiannya di atas permukaan bumi. Sedangkan untuk energi potensial yang ada R-nya, itu pastilah dia untuk di pusatnya. Nah, misalkan di sini 1000 ya, 1000 km, anggaplah di sini. Nah, 1000 km itu baru jarak dari ini ya, dari objek ke permukaan bumi. Sedangkan kalau misalkan ada suatu gaya yang berinteraksi dengan dua benda, itu dia haruslah dari objek ke pusat benda itu, ke pusat masanya gitu ya. Sehingga harusnya untuk R-nya bukan 1000, tapi dari objek ke pusat sini. Nah, ke pusat ini berapa jaraknya? Kita tahu di sini R bumi ya kan. Di sini R bumi, ini 1000, sehingga ya udah 1000 ditambah R bumi gitu. Dalam meter semua dulu. Sehingga R2-nya dapat 7,378 kali 10 pangkat 6 meter. Karena kan 6378 tambah 1000 kan 7378. Diubah ke meter jadi ini yang awalnya kilometer pangkat 3 diubah ke meter jadi pangkat 6 gitu ya. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi yang kasusnya Himawari itu. Dia ke pusat masanya, selalu begitu. Nah, gitu ya. Makanya di sini dikasih tahu informasi adanya air bumi atau jari-jari bumi ini, gitu ya. Sekarang kita mulai untuk perhitungannya. Di mana tadi di setiap kondisi, di setiap titik itu energi mekaniknya bakal selalu sama ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, di sini persamaannya seperti ini. EM1 sama dengan EM2. Bisa kita jabarkan lagi tadi seperti ini. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Ini kondisi pertama saat baru dilempar. Kondisi 2 saat ketinggiannya 1000. Atau R2-nya segini gitu ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita jabarin lagi EK sama EP-nya. Seperti ini penjabarannya. 1/2 MV1 kuadrat dikurang GM bumi dikali M ini nuklir ya, M rudal nuklirnya dibagi R1 sama dengan 1/2 MP2 kuadrat dikurang GM bumi dikali M rudal nuklir per R2. Nah, ini kenapa bisa M bumi sama M rudal nuklir ribet banget ya, rudal nuklir. Nah, M bumi ini tadi konteksnya M besar M kecil. M besar itu massa yang lebih masif, M kecil itu massa yang kurang masif. Nah, kalau di konteks ini yang lebih masif ya pasti bumi, nggak mungkin nuklirnya lebih masif gitu ya. Nah, yang kecil ini udah pasti nuklirnya gitu, yang kurang masif. Seperti itu. Makanya di sini diubah. Jadi M besarnya itu ya ada M bumi, M kecilnya M rudalnya gitu ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari V2-nya. Ini bisa kita coret dulu. Apa yang bisa kita coret? M kecilnya. Karena di kedua ruas semuanya kebetulan ada M nih. Berarti bisa kita coret ya. M kecilnya semuanya. Sehingga rudal nuklir tidak kita perhitungkan untuk masanya. Ini. Nah, sekarang persamaannya tinggal seperti ini. 1/2 V1 kuadrat dikurang GM bumi per R1 sama dengan 1/2 V2 kuadrat dikurang GM bumi per R2. Nah, kita mau nyari, tujuan kita adalah V2. Jadi kita disuruh nyari kecepatan rudal nuklir saat ketinggiannya 1000. Di mana saat ketinggian 1000 itu adalah di kondisi kedua. Sehingga yang kita cari V2. Nah, sehingga kalau kayak gitu, kita pindahkan dulu ini. GM bumi per R kuadrat. Bukan R kuadrat, ini R2-nya ke ruas kiri. Jadi seperti ini ya persamaannya. 1/2 V1 kuadrat dikurang
GM bumi per R1 ditambah GM bumi per R2 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, ini ada variabelnya sama nih, GM bumi sama GM bumi bisa kita keluarin, nanti jadi persamaannya seperti ini. 1/2 V1 kuadrat dikurang GM bumi dalam kurung 1/R1 kurang 1/R2. Nah, sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Sekarang kita coba masukin semua angkanya, nanti jadi seperti ini. Nah, V1 5000 sehingga 1/2 5000 kuadrat kali 5000 kuadrat dikurang G-nya konstanta gravitasi ya. 6,67 kali 10 pangkat minus 11 M bumi ini 5,97 kali 10 pangkat 24 1/R1 udah tahu 6,378 kali 10 pangkat 6 kurang 1/R2. R2 7,378 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, karena ini nggak cukup, kita di slide selanjutnya ya. Kita tulis ulang dulu. Nih, yang tadi nih. Cuman saya tulis ulang gitu ya. Nah, nanti itu dapat hasilnya untuk yang ini, perhitungan dari 1/2 bla 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 ini adalah seperti ini. Nah, ini ya. Hasil dari 1/2 kali 5000 kuadrat adalah 1,25 kali 10 pangkat 7. Dan ini ada kurang. Nah, dikurangnya hasil dari ini semua sampai dalam kurung ini adalah 8,46 kali 10 pangkat 6. Ini dikurangin ya. Sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Hasil pengurangannya nanti jadi seperti ini. 4,04 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, ini masih ada 1/2. Kita pindah ruas ke kanan. Ke kiri ya, bukan ke kanan. Nah, V2-nya juga kita pindah ruas ke kiri supaya enak lah. Seperti ini. V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 4,04 kali 10 pangkat 6. 2 ini tadi hasil dari pindah ruas ya. Nah, sekarang untuk hasilnya ini 2 dikali 4,04 ya seperti ini. Nanti V2 sama dengan 8,08 kali 10 pangkat 6. Dan kuadratnya kita pindah ruas ke kanan jadi akar. Sehingga V2-nya nanti akar 8,08 kali 10 pangkat 6. Dan kita dapat nih V2-nya adalah sekian. Nih, V2-nya 2842,5 meter per second. Atau kalau misalkan mau dijadiin kilometer per second, jadinya 2,8 kilometer per second. Kalau nggak mau dijadiin ke kilometer per second, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tergantung optionnya. Kalau isian ya udah satuan internasional lebih bagus gitu. Nah, seperti itu ya untuk contoh soal dari energi kali ini. Nah, sudah habis nih untuk materi yang kita bahas di part pertama. Tadi kita udah mempelajari ini, gerak melingkar ya, gerak melingkar beraturan. Terus ada hukum gravitasi Newton, dan yang terakhir ini adalah energi. Nah, mungkin sekian saja ya yang bisa saya paparkan untuk di part pertama kali ini. Stay tune terus untuk part selanjutnya di masih materi ini, yaitu mekanika benda langit. Terima kasih semua.